belajar dari kata-kata seseorang pun Anda tahu cara ngomongnya, cara apanya, semua apa sih kita tahu mana tujuannya. Itu orang yang berpikir yang memakai dia dalam hidup yang diajar oleh Tuhan. Anda paham? Iya, iya paham. Terima kasih, saya salah ya. Makasih banyak, tetapi ingat satu tujuan kita. Iya. Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Mudah-mudahan kita berjumpa di sorga di Zoom ini. Kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan semua yang Anda mendengar di Zoom ini, siapapun Anda, saya bukan membenci Anda, saya mencintai seluruhnya. Makasih kalau kata-kata saya ada yang menyinggung perasaan Anda, maafkan saya, karena saya manusia yang lemah. Banyak dari kekurangan saya. Hanya Tuhan Yesus yang sempurna dan jadi hidup. Begini, tadi itu 99% Injil itu 1%-nya nggak sempurna. Yang sempurna itu Tuhan, begitu Mas Rikat? Iya, yang saya maksud kesempurnaan itu hanya punya Tuhan yang saya maksud. Terus bagaimana ini Pak Vivunya tentang tanggapannya Mas Rikat? Kalau tanggapan dia itu karena dia kurang belajar, kurang menerima apa yang dalam Alkitab, maka berkata seperti itu dia. Iya betul, saya kurang belajar, saya kurang paham, saya apa yang dituliskan di Alkitab, maka berkata seperti itu kurang sempurna, itu hak dia. Tapi suatu saat nanti proses hidup dia akan merasakan itu semuanya, apapun yang terjadi. Semua kata-kata kita akan kembali kepada kita. Dosa yang paling utama di dalam kehidupan manusia adalah ucapannya yang tidak benar. Itu dosa yang paling mengerikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih banyak. Maaf. Kalau ada kata-kata menurut Pak Vivo, Mas Rikat ini berdosa ya dengan mengatakan 99%. Iya, saya berdosa. Pasti berdosa dan bertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Amin, saya berdosa ya. Masih ada waktu untuk bertobat. Makasih banyak. Oke? Iya, terima kasih Bapak. Sehat keluarga ya. Tuhan berkati. Kita tetap satu iman di dalam Tuhannya Yesus. Terima kasih Bapak. Barangkali teman-teman muslim ada yang mau bertanya di sini, silakan monggo. Maaf dulu karena waktu saya pun tidak akan banyak lagi, saya istirahat. Salam Tuhannya Yesus. Besok saya bisa jumpa, saya besok akan masuk kembali. Terima kasih banyak, banyak. Iya, haleluya. Terima kasih Bapak. Sehat keluarga ya. Saya undur diri ya. Ya, sukses selalu Bapak. Ya, kata-kata saya tadi anakku, kata-kata saya harusnya saling memaafkan lah sama Mas Rikat tadi karena emosinya meninggi ya. Salam. Memang karakter saya seperti itu, bukan meninggi, bukan. Mantap. Pak Bambang, mantap. Oke. Makasih Pak Bambang. Oke, teman-teman silakan dilanjut. Di sini ada Mas Rikat. Ada yang mau bertanya ini? Silakan. Di situ masih ada satu. Mas Rikat, videonya bisa ditutup aja karena biasanya mengganggu koneksi itu. Tak lihat koneksimu tadi kurang bagus. Enggak apa-apa. Cara tutupnya gimana cara tutupnya ya? Itu ada kamera di aja, diklik aja kameranya. Nah, biar mati. Atau tak bantu begini ya. Iya, tolong dibantu Pak, saya gaptek ini. Nah, udah. Nah, begini. Iya, terima kasih. Ya, biar iya. Saya minta maaf ya tadi sempat marah di room ini ya. Saudara-saudara muslim, saya minta maaf. Ya, nggak apa-apa. Saya lihat tadi sempat terbawa ya. Cukup bagus gitu ya. Memang yang semuanya yang benar itu semua ya, 100%. Kan Alkitab itu kan nggak benar menurut kamu itu. Cuma 99% karena itu tulisan manusia. Benar nggak itu? Itu premis dari kamu kan begitu tadi. Iya, statement aku begitu. Karena nggak mungkin sedetail itu. Kalau sedetail itu udah panjang banget. Kalau ditulis itu satu lagu aja kalau ditulis panjang, apalagi jalan cerita kebenaran, waduh, itu nggak habis. Kalau ditulis itu nggak akan pernah habis itu jalan kebenaran itu kalau ditulis. Menurut saya. Jadi bagaimana kesimpulanmu tadi tentang Pak Wibu? Apakah terlalu ngeyel orang tersebut? Karena saya lihat itu agak aneh itu ya. Padahal pertanyaanmu tadi sederhana loh Mas Rikat. Iya mungkin. Begitu ya? Iya mungkin saya yang kurang belajar dia tadi. Memang nggak pernah baca Alkitab juga sih, saya nggak punya Alkitab kan saya bilang. Tapi saya punya hati maksudnya gitu. Iya itu lebih. Dan saya karena saya modal. Ya, dengan logika kamu tanpa membaca tanpa hafal Alkitab, tapi penjabaranmu bagi kami ya atau saya ini luar biasa.
karena semua kesempurnaan itu miliknya Allah ya. Iya, Sedangkan jadi manusia kan itu saya kan ini cuma ah, punya modal hati. Dengan modal hati ini berarti saya harus punya bekal, ya saya harus besar hati, terima apapun itu, terima gitu. Itu aja modalnya. ya tapi alangkah baiknya nanti belajar pelan-pelan. Itu di Iya, HP-mu kan terima bisa kasih ya. diinstal Alkitab, itu banyak di Play Store itu. Install aja. Iya, terima kasih sarannya, Ya buat Pak. belajar-belajar. Oke, dilanjut teman-teman yang lain, barangkali ada Oke, yang mau oke. ditanyakan. Oke. Tadi Richard tadi kan ada yang si dari Vivo tanya itu bisa mengetahui hati Richard, itu tanggapan Richard gimana itu? Gimana ulang pertanyaannya? Tadi kan Pak Vivo tahu isi hati Richard, kan begitu kan? Iya, dia bisa Nah, itu tahu. tanggapan Richard gimana? Iya, heran, terkagum-kagum kalau dia bisa tahu. Aneh gitu. Rada Iya. aneh gitu. Nah, iya. Mas Richard dengan sesama Kristen aja seperti itu kan. Padahal kan kita Muslim, kita kan merangkul Mas Richard kan. Dan kan tidak seperti ini kan, tidak pernah kan Muslim seperti ini kan dengan Mas Richard. Iya. Terima kasih. Mohon izin bicara, Pak Ganet. Ya, yang penting itu dalam kita itu mengimani suatu ajaran itu ya memang kita nggak bisa membabi buta ya. Mas Richard itu saya lihat sudah bisa menggunakan logikanya, itu suatu kemajuan yang luar biasa ya. Ya, betul, modal. Banyak Amin. teman-teman kita di sini, kita sudah cukup banyak ya mengawal di sini karena mungkin ya saya katakan dogma ya sudah mengakar, jadi sepertinya logikanya itu agak kalah dengan dogma. Jadi apapun penjelasan secara logika dengan serta-merta spontan akan ditolak. Tapi khusus Mas Richard ini bisa mengutamakan logika. Dari pertanyaan tadi loh kepada Pak Vivo, memang Iya, kebenaran mutlak itu kan sama Tuhan Bang pencipta Maha, alam ya, pencipta alam sama Bang semesta. Mahadewa saya udah bilang, usia saya kan 31 tahun. Dan saya jauh sekali dari Tuhan Allah saya jauh banget. Jarang ke gereja, bukan jarang lagi. Mungkin dalam 31 tahun usia saya cuma 360 kali. Ya, lama tidak pernah ke gereja dan jarang buka-buka Alkitab. Sekarang Nggak saya pernah katakan ya, Mas Vivo nggak pernah sudah sama apa sekali. itu ya, sudah bisa membuka logikanya. Jadi sudah bisa membuat pandangannya lebih luas lagi. Karena saya lihat Iya, terima kasih, teman-teman Pak. Kristen di sini yang sudah, ya kamu kan udah berapa hari di sini kan, kamu bisa melihat Iya. perdebatan antara kita dengan orang Kristen dan kamu menyimak sangat baik kan. Iya. Dan di situ kamu bisa Iya. petik pelajaran. Di sini juga kami tidak memaksa kamu, merayu kamu untuk berpindah keyakinan, tapi dengarkan, pelajari apa yang sedang didiskusikan di sini. Iya, terima kasih. Itu maksud saya. Jadi Saya jangan, juga merasakan kebaikan itu ya. iya. Dan saya juga di sini juga saya kawal dengan baik supaya tidak ada diskusi yang melebar kemana-mana, agar sesuai dengan jalur. Tadi diskusinya baik, kamu bertanya tadi baik kok, tapi videonya tadi ngegas nggak karu-karuan sampai kita bingung. Iya, dia terlalu pintar buat saya. Jadi pertanyaan sesimpel itu ya saya puyeng dijawabnya seperti itu, puyeng saya. Ya berarti Dia kamu sudah terlalu bisa pintar. menggunakan logika, Mas. Akal dan logika. Memang Tuhan pencipta alam membekali kita dengan akal logika, maka gunakan itu akal logika dalam mempelajari Iya, suatu keimanan. jadi kan dia bilang kan Alkitab itu 100% sempurna. Iya, boleh dong saya bertanya berarti kalau dia bilang sempurna. Ketika saya bertanya, Tuhan itu sempurna, setuju atau enggak? Cuma sesimpel itu, dia definisinya panjang sekali, saya nggak nyampe. Betul. Kalau tadi saya mintanya Bang Richard coba tanyakan ke muslim yang lain atau ke orang lain, bisa gak menjawab pertanyaan kayak gitu dengan simpel tanggal Pasti bisa kalau menurut saya. Kalau nah, itu harusnya tadi. Lihat nih Pak, tuh dari Pak Pivo lihat tuh orang ini bisa jawabnya dengan simpel. Ya bagi saya itu yang dari lahir muslim ya. Dari lahir muslim sampai usia segini. Sahur. Tapi dalam proses itu setelah saya bisa menggunakan akal logika, saya bisa menentukan pilihan.
Iya, iya. Saya juga berharap dengan Mas Vivo ini setelah 30 sekian tahun dalam mempelajari ataupun mendalami ajaran menggunakan akal logika, nanti di situ akan ada pilihan-pilihan. Mau tetap memegang ajaran yang lama dengan berbagai konflik ya, kalau saya lihat di sini, atau mencoba mencari suatu cahaya ataupun kebenaran yang lain, ataupun bukan agama ya, pembenaran yang lain, mungkin bisa juga di Muslim, bisa juga di Hindu, bisa juga di Buddha. Banyak-banyaklah kamu belajar di sini sehingga akan kamu temukan kebenaran yang sejati. Karena kebenaran yang sejati itu pakai akal dan logika, Mas. Kecuali hal yang gaib. Hal yang gaib itu kami di sini Muslim mempercayai. Pak Sul, bukan Pak Vivo, Pak Richard. Iya, Pak Richard, maksud salah. Tadi saya bilang terima kasih ke dia aja udah salah tangkep, maksud dia itu udah salah tangkep. Aturan kamu jangan terima kasih ke saya, dia udah salah tangkep lagi. Dia terlalu pintar buat saya, jadinya ketika saya menangkapnya sepele dan saya mengucap terima kasih ya dia meluas. Karena dia itu berbicaranya bukan dengan hati. Kalau teman-teman Kristen kesini ingin menjabarkan agama, itu harus dijauhi, harus menjauhi kata-kata yang goblok, otak, itu menjauhi. Karena apa? Kita menjabarkan suatu agama kan harus dengan lemah lembut. Lemah lembut aja kadang-kadang orang masih menolak, apalagi dengan kata-kata kamu goblok, kamu begini ya. Orang akan dengan otomatis ya akan menolak. Moderator, mohon izin. Iya, silakan. Terima kasih moderator. Saya cuma mau bilang singkat aja. Salut buat Mas Richard. Susah untuk berlapang dada dikatain seperti itu, Mas Richard. Tapi memang Mas Richard sempat terbawa emosi dikit tadi itu, masih terkontrol gitu. Jadi kalau saya pribadi sih bagus buat Mas Richard untuk diskusi, sebetulnya enak gitu. Orangnya terbuka, pikiran terbuka. Ya baguslah Mas Richard. Susah untuk berlapang dada dikata-katain seperti itu ya. Oke. Terima kasih. Iya. Itu aja. Ini Mas Richard, ini saya tak cerita ya. Iya, boleh. Iya, Saya dulu sebentar. Pak Ganep itu juga beliau juga dulu dari Katolik. Oh iya. Bisa saling curhat lah kalian berdua. Silakan Mas Ganep dan Mas Oke, terima kasih Pak D. Jadi gini, baptis saya dulu Gregorius Mas Richard. Iya. Nah, saya sebelum masuk Muslim harus mengenal nabinya dulu kan. Iya. Kan? Saya nabinya dulu gimana? Itu pada waktu beliau perang pertama kali itu perang Badar. Itu beliau pasukannya hanya 300 melawan pasukan Quraisy yang 1000 katakanlah. Iya. Kan berarti 1 banding berapa itu? 3 lebih ya. Iya, 300-an. Nah, secara logika menang nggak Mas? Secara logika loh. Nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Ya. Dari sini saya berpikir, kalau katakanlah dulu loh ya. Iya, dulu. Pasukan Nabi kalah sudah. Selesai enggak? Ada agama sampai sekarang enggak? Nggak mungkin lah. Saya berpikirnya begitu. Jadi ada sesuatu kekuatan yang melindungi Nabi Muhammad SAW dalam hal ini yang dari Allah. Katakanlah kalau Allah tidak memberi hidayah atau kekuatan yang lain, bisa selesai. Betul? Iya. Betul. Setuju. Jadi nggak sampai, bahkan sekarang kan berapa miliar, 2-3 miliar orang mengikuti beliau. Iya. Ya. Dan setelah saya pelajari memang ada bantuan dari malaikat yang membantu, kan berarti memang apa merindui Nabi. Iya, mengamini ya. Betul ya, dari itulah itu perjalanan sebelum saya ini pikiran saya sebelum saya Muslim lah Mas. Iya, proses itu ya. Prosesnya begitu. Terus dalam hal perjalanan kan itu belum Muslim, masih dalam perjalanan berpikir lagi. Dilihatkan dengan hal-hal yang nyata kan. Dalam hal ini saya melihat itu anak kecil kok hafal Al-Quran 30 juz secara logika manusia, dan ini saya yang mengalami lah. Saya 1 lembar ayat Bible enggak apa itu 1 lembar Mas.
Iya, saya setuju. Oke Bahkan kan? kalau ditanya ke saya pun saya nggak mungkin bisa, benar. Nah, berarti kan hal yang sama yang dialami oleh Mas Richard dan saya. Bahkan bukan Mas Richard dan saya, pendeta dan pastor saya juga nggak hafal, betul. Iya, banyak orang intinya. Betul. Makanya itu katakanlah apa satu lembar, satu lembar, oke satu lembar, oke. Terus jurinya katakanlah dari Inggris, kan mereka loh kok tidak sama dengan kitab saya ya. Mas Richard katakanlah hafal, katakanlah satu lembar, tapi begitu jurinya orang Inggris kan nggak sama lagi. Kitabnya lagi. Tidak lagi ya. Itulah pikiran yang membuat saya berkecamuk dalam hal perjalanan menuju Muslim. Jadi ada sesuatu, kenapa kok Alkitab tidak bisa dihafalkan dan kenapa 30 juz itu tebal loh Mas, itu kok bisa anak kecil hafal, itu kan suatu keanehan. Kan suatu keanehan. Ternyata memang mukjizat, memang Al-Quran itu bisa dihafal, itu memang jelas. Karena memang berarti dalam itulah banyak berkecamuk itu. Jadi dari itu terus berpikir, dari melihat itu video-video kan, ya semua saya perbandingan Mas, perbandingan agama. Jadi enggak langsung saya ada perjalanan, ada proses yang proses itu membuat betul. Jadi melihat proses itu ya. Betul. Jadi melalui proses, jangan instan gara-gara wanita, gara-gara harta terus berpindah keyakinan. Bagi saya itu ini nggak logis ini. Tapi berpindahlah keyakinan atau peganglah keyakinanmu dengan kuat, pelajari agamamu sendiri sampai sedalam-dalamnya. Nah, baru kamu bisa memutuskan. Karena apa? Kalau kamu masih belum membaca Alkitabmu sendiri, itu berarti keimananmu masih kurang, Mas. Pelajari terima kasih. Sendiri itu. Jangan ke Al-Quran dulu, pelajari dulu. Kalau perlu tanyakan kepada teman-temanmu yang Kristen. Jangan 1, 2 orang, 3 orang untuk perbandingan. Benarkah satu orang dengan yang itu jawabannya sama? Itu aja Mas. Karena di sini paham aku ya. Banyak di sini yang sampai kadang-kadang saya itu bingung. Pernah ada itu si Petro sama Pak Iwayan itu sampai ribut di sini. Padahal itu sama-sama Kristen. Pak Nyoman. Pak Nyoman ribut. Saya lerai di sini. Karena saya itu bingung, ada orang Kristen, ada yang Oneness, ada yang Tritunggal, ada yang Oneness, ini maksudnya bagaimana? Ya belajarlah yang serius Mas Richard, hingga kamu bisa menemukan kebenaran yang sejati. Terima kasih ini sudah dibantu ya. Umpamanya di sini ya ada 2 agama. Di dunia ini kan ada 2 agama besar, yang lainnya itu kan ya kita tahu lah masih di bawah 2 agama besar, Islam dengan Kristen. Kalau lah itu ya kitab panduan utama orang Kristen dalam memahami ajarannya kan kitab sucinya masing-masing, demikian juga Islam. Kita andai kata semua data-data tentang kitab suci masing-masing ini hilang secara tiba-tiba, kira-kira yang masih bisa eksis itu ayat suci yang mana? Kalau saya jawabannya Islam. Karena apa? Kenapa? Karena ada Hafiz penghafal Al-Quran, Mas. Itu sebagai apa ya? Ya sebagai pengetahuan saja. Saya ulangi lagi ya. Andai kata seluruh dunia Alkitab Biblos itu hilang dari peredaran, database-nya hilang. Al-Quran karena bencana gitu ya, seumpamanya. Dan di sini membuktikan banyak penghafal bukan hanya 1, ribuan, mungkin jutaan yang tersebar di dunia ini. Dalam hitungan beberapa bulan atau minggu itu Al-Quran akan tercetak lagi. Jadi artinya akan bisa dibuat lagi mujizat dari Al-Quran. Sedangkan di Bible ya kita aja lah, kita eksperimen kecil-kecil di sekelilingmu aja ya. Kamu tanyakan, hafal enggak mereka dengan kitab mereka? Enggak usah banyak-banyak, 1 atau 2 ayat aja lah. Belum pernah nanya gitu juga ya. Nanti ditanya ya. Wawasan kamu Mas Richard. Pengetahuan pengalaman ya. Berarti di sini kan ada sesuatu yang maha besar yang melindungi Al-Quran itu, karena Allah sendiri yang menjaga Al-Quran itu.
Allah sendiri, bukan Diridhoi ya, manusia. diridhoi Allah ya. Bukan begitu, menjaganya sendiri. Dan Islam itu agama yang diridhoi oleh Allah. Itu sebagai pengetahuan kamu, Mas. Iya, terima kasih. Ini Yang asli lain kalau silakan. Cina jelas kenal banget ini Zulkifli, bukan Bukan Ridwan. Zulkifli, saya mah Zulfikar. Kalau Vivo tadi saya kenal. Ini kenal banget. Ini Zulkifli. Hebat. Jadi live. Kasih lah ilmunya ya kalian berdua. Kalian memang bangga. Saya tambahin Mas Richard. Jadi gini, kemarin kan Mas Richard sudah konsultasi dengan katakanlah adu argumen dengan Ustadz Zuma ya. Iya, Kan Mahadewa, sudah Bang Mahadewa ya. sudah dijelaskan katakanlah sisa umur Mas Richard Iya. 40 tahun kan. Iya, kemarin ya. Itu kan. Hmm. Nah, saya sama juga. Katakanlah saya sekarang umur saya 60 tahun. Iya. Saya masuk Muslim umur 45. Jadi katakanlah saya ini, saya ngasih contoh Iya. saya aja. Jadi katakanlah saya dulu bebas makan babi, ya toh. Iya. Semua kan tidak ada yang haram kan? Iya. Ya. Katakanlah saya dulu kenikmatan dunia dapat lah. Tapi berapa tahun lah, katakanlah umur saya 100 tahun lah. Tapi Iya. setelah itu kan kekal saya di neraka gitu loh Mas. Pikiran saya gitu, saya takut. Padahal siksa di neraka di Islam itu paling ringan ya Mas ya. Katakanlah saya menginjak bara api neraka, itu otak saya itu mendidih Mas. Itu Iya, paling ringan itu. seperti itu ya. Paling, makanya saya takut dengan hal, kenapa saya, ya makanya saya sudah pelajari Islam, pelajari dengan ya seperti inilah, kita di Zoom mendengarkan, ternyata kan kita pengetahuan kita tambah. Iya. Tapi dulu saya juga baca buku, banyak lah macam-macam. Dari siksa itu menjadi saya takut mati karena kehidupan saya dunia, nikmat dunia. Apa yang saya inginkan mesti dapat kan. Makan enak ya toh. Babi halal, semua disikat kan. Nggak ada yang haram. Tapi setelah itu setelah 100 tahun saya mati, saya siksa paling ringan tadi yang sudah saya sebutkan tadi. Betapa ruginya saya, sisa umur saya hanya segitu kok, selamanya saya kekal di neraka. Itu yang menjadikan saya takut, dulu takut mati, sekarang silakan saya, karena sudah Muslim kan berani dalam arti berani, silakan diambil karena sudah Muslim. Itu Mas Richard, mungkin jadi pertimbangan Mas Richard, diolah, pikirkan, dinaikkan, turunkan, dinaikkan, diturunkan, seperti apa nanti pelajari Muslim, seperti apa nanti Mas Richard, insya Allah diberi hidayah. Amin, terima kasih. Ya sering-sering masuk ke sini aja Mas Richard dengan. Iya, tadi aku dikasih linknya tuh sama itu abang yang itu biasa tuh. Oh iya, itu sudah, nanti tetap kita Si Tony. Zoom kita ini tiap hari online terus. Iya. Di sini banyak bertiap hari ada diskusi, perdebatan. Silakan saksikan aja. Iya. Dipilih dan dipilah. Jangan sampai kita ini dalam istilah Jawa pilih-pilih tebu dapat yang bongkeng. Iya, amin. Sesuatu malah mendapatkan hasil yang kurang bagus. Gitu. Pak Jul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh nanya nggak? Please, silakan udah. Mau nanya sama Mas Richard nih. Oh Mas iya, Richard, boleh. saya dari tadi dengerin walaupun nggak banyak ya. Saya pas di akhirnya aja ya, sebelum Iya, Pak terima kasih mau ya. pergi. Boleh tanya. Oke, kalau boleh tahu, Mas Richard ini denomnya apa ya di Kristen? Kurang jelas apa? Katolik. Kalau boleh tahu, denomnya apa di? Oh, Katolik. Iya. No wonder why. Katolik itu yang kalau pemain bola masuk ke lapangan itu buat tanda salib itu, kayak gitu contohnya itu. Ya ngerti, Iya, saya tahu, saya familiar dengan Katolik. Maksud saya tadi saya ngomong no wonder why. No wonder why si Vivo itu agresif kepada Pak Richard. Ya kan Protestan ya.
Oke. Wonder kita why itu aja apa ya? Maaf, bahasa Indonesia aja ya. No wonder why, maksudnya ya nggak heran gitu loh. Nggak heran saya kenapa dia bisa bersikap agresif kepada Mas Richard gitu loh. Oh iya. Karena Mas Richard kan, well, kita tahu lah, udah sama-sama tahu. Anyway, sebenarnya Mas Richard nih, kalau saya menurut saya ya, Iya. agak sedikit jujur. Sebelum saya nggak bilang jujur, tapi agak sedikit jujur. Iya, Dan terima mau kasih. fair. Ya kan, tapi attitude Mas Richard ngadepin Pak Vivo itu ya dapat jempol lah dari saya. Saya loh ngasih jempol 2 loh Pak Mas Richard kepada non Muslim. Itu suatu Iya, kehebatan. terima kasih. Well, Padahal keep saya up that, nggak baca keep up kitab that sama sekali. attitude. Keep up that attitude, ya. Hilangkan doktrin, cari yang benar. Saya tidak mau menyuruh Mas Richard untuk masuk Islam atau ini atau begini atau mencoba menjual untuk ini. Enggak, itu bukan urusan saya. Ya, Iya. yang jelas selama Mas Richard tidak menghujat Nabi saya, tidak menghujat agama saya, tidak menghujat Alkitab suci saya, buat saya lu mau agama apa, don't care, don't give a shit. Ya kan? Tugas saya hanya ingin ini loh, agama Islam, tugas di Zoom ini adalah agama Islam. Kita tidak boleh memaksa kepercayaan Mas Richard, ya kan? Terserah itu urusan Mas Richard, ya kan? Tapi kita kasih tahu begini, dan hidayah itu hanya Allah yang mempunyai hak untuk memberi seseorang itu. Ya. Iya, Ya kan? itu tujuan saya masuk room ini memang cari itu. Just keep up the good attitude aja Mas Richard. Kalau Mas Richard bisa menghargai, kita saling menghargai, tidak akan pernah ada clash. Yang saya lihat Mas Richard punya attitude yang positif dan santun dan sopan. Jadi ya saya kasih 2 jempol. Itu aja. Lanjut yang lain. Saya nyimak lagi. Baik, terima kasih Bu Yosi. Sebagai perbandingan ya, Mas Richard, nanti kapan-kapan saya kasih linknya teman-teman dari Kristen. Iya, mau dong di WhatsAppin nama abang itu lagi tuh. Boleh, nanti tak kasih. Iya, terima kasih. Mas Richard bisa di samping di sini juga bisa merasakan di Zoom teman-teman yang Kristen. Nanti rasakan sendiri bagaimana auranya antara di sana dan di sini. Iya, aku mau banget itu. Yang lainnya silakan. Oh iya, kemarin kan yang ditanyakan masalah itu ya suku pedalaman. Saya lihat kan Mas Richard sering mempertanyakan itu 2 kali saya dengarkan itu. Sebagai perumpamaan, umpamanya seseorang lahir di pedalaman yang nggak mengenal agama, tapi iya, aku mau tanya ke Bapak itu tadi begitu. Surga gitu kan? Iya, aku mau tanya Bapak itu sama gak jawabannya sama Pak itu. Tapi dia lebih pinter, muter-muter, aku bingung jadinya. Bukan, mungkin waktu bertanya itu dianggap Mas Richard itu sebagai penyerang, karena di sini itu kebanyakan penyerang gitu. Jadi langsung dikasih ayat-ayat, karena di sini itu lebih mengutamakan ayat, dalil berdalil. Tapi setelah kita mengetahui apa dan bagaimana, kita memaklumi. Iya, tapi tujuan aku tadi itu dia, aku pengen tahu perbandingan. Kan udah diskusi itu kemarin sama Bang Mahadewa itu. Ya, ada Mahadewa, ada Mas Suki, dan banyak. Iya, nah aku mau tanya posisi itu ke Bapak Kristen ini, aku mau tanya. Ya belum sempat dijawab, kamu diserang terus. Iya, dikira dia aku nyerang. Mungkin seperti itu. Oh, ini Mas Richard yang waktu itu open camp sama Dewa ya? Betul. Yang itu kemarin itu? Betul. Hah? Betul. Yang bewokan itu? Yang bewokan waktu itu pakai baju hitam? Oh. Iya. Ya, tapi tampangnya nggak sesuai dengan sikapnya. Tampangnya serem, tapi sikapnya sopan. Harusnya tuh Bapak si Vivo itu harusnya malu itu. Tata petenteng. Aduh, untung saya baru masuk. Kalau nggak masuk, udah gue bikin kacau tuh Pak Jul. Saya berterima kasih aja tadi diserang sama dia habis. Santai aja Pak Richard. It's okay Pak Richard. Pak Richard, apa ya namanya? Keep up. Iya. Sesuai dengan sikap Pak Richard. Selama Pak Richard bisa menghargai kami, menghormati kami, Muslim nggak akan menyerang Anda. Saya jamin itu. Iya, terima kasih. Saya aja yang orangnya kasar aja nggak salut sama Pak Richard. Saya orangnya loh. Saya orangnya rada-rada gitu loh.
Tapi saya hormat dan respect dengan Pak Mas Richard. Rika nanti Ya tak kasih kan? link channel Julfikar official, nanti bisa di situ banyak video-video yang hampir tiap hari saya Iya, upload tapi itu. aku belum punya WA-nya Bapak ini. Gimana caranya ya? Bantu Coba saya. kamu catat nomor saya ini ya, nomor saya ya, ntar ya di chat itu ya. Ntar. Oh iya ya, saya screenshot coba di Di chat itu tulis ini. bentar. 081 10 40. Pak Richard, Mas Richard ini sama kayak Carol, Pak Jul. Iya, mirip-mirip Carol. Sikapnya sama Carol, mirip-mirip Carol. Kalau Carol kan cuman dia ada juga namanya Carol, orang Katolik juga, tapi dia lebih ke vegan. Dia udah jadi vegan. Itu Mas Rika, pokoknya dia nggak mau makan di animal. chat itu. Kamu Oh ya, di chat ya. itu aja. Kamu nanti hubungi itu WA saya itu. Ya kebetulan saya ini diberi mandat teman-teman di sini untuk mengawal Zoom ini. Di mana Bapak tulisnya, maaf Pak? Di chat. Di situ akan ada tulisan chat. Coba digeser HP-nya. Atau di titik 3 itu diklik. Nah, itu ada chat. Nah, Nggak ada nomor di sini ya. di chat, chatting. Iya, ada tulisan kan gara-gara dibilang ngopi dulu dia marah. CS-nya Pak Marno. Tapi nggak ada nomor di sini. Oh, itu yang atasnya. 0813 itu loh. Di atasnya Pak Mando itu nomornya Pak Jul ya. Itu Pak Jul ngasih nomornya Pak Jul. Enggak kelihatan dia. Everyone ini entar. Oh, itu udah itu. Nah, ya baru keluar tuh. 7040 terakhir aja ya, saya screenshot ya. Terima kasih. Mau banget ya saya. Ya, silakan aja. Ya bagi saya yang juga pengetahuannya cetek sih, untuk pertanyaanmu kemarin, kalau orang tersebut itu nggak mengenal syiar ya melakukan perbuatan baik, Tuhan pencipta alam itu kan maha baik ya. Iya. Ya, dia tetap masuk surga sesuai dengan perbuatannya. Amin. Itu kan orang itu merasa kegelapan, tapi orang tersebut melakukan kejahatan, ya di samping dapat musuh dari dunia, ya dia masuk neraka. Itu logika aja begitu, Mas. Iya, jadi kebanyakan dari pengikut Tuhan Yesus ini dia nggak punya besar hati. Jadi ketika dia masuk kemanapun, ya itu tadi pasti selalu seperti itu dan akan selalu seperti itu dia. Ya sebagai gambaran umum. Dia nggak punya besar hati. Sebagai gambaran umum. Iya, memang dia punya iman yang besar. Wah, saya salut, dia bisa tahu apal semua ayat. Di atas saya jauh banget. Saya nggak pernah baca ayat. Tapi dia nggak punya besar hati. Betul, nggak punya. Jadinya ya dengan kepintaran imannya dia itu nggak bisa buat saya mengerti dan paham. Ada itu tabrakan biasa. Iya. Tabrakan orang kalau bawa mobil kagak. Jadi ini yang saya bingungin loh Pak Jul, Mas Richard nih. Boleh nggak saya ngomong dulu sebentar? Iya, boleh. Ini saya perhatikan ya, saya notice ya. Saya melihat perdebatan orang yang beragama Katolik dengan Muslim dan perdebatan orang yang mengaku Kristen, apalagi dari karismatik dengan Muslim atau dengan yang sesama Kristen itu. Mereka kok sepertinya kayak dukun gitu loh. Saya bisa mengambil kesimpulan kayak dukun, kayak bisa mengetahui isi hati orang lah, bisa sampai tahu surga lah, neraka lah, malaikat lah, dan segala macamnya. Jadi saya pikir ini bukan iman, ini halusinasi. Itulah halusinasi yang tingkat dewa kalau saya pikir gitu ya. Halusinasi yang apa ya? Lalu menanggapi ucapan Pak Vivo tadi dengan keagresifannya kepada Pak Richard, tapi dia bawa nama Yesus, katanya ajaran agama kasih. Kok kasih begitu? Ya toh, bagaimana kasihnya? Logika aja di situ. Saya pernah sering gimana orang Katolik berdebat, seperti contoh swasta, Carol atau Pak siapa tuh Lut yang suka yang datang ke HMC atau kemana, Pak Lut apa siapa. Nah sekarang saya ketemu Mas Richard ini.
Tapi kok beda ya dengan Kristen-Kristen model kayak Beda. Abdon Sagala. Ya karena ini ini Bu Yosi, Mas Rikat mengakui udah lama nggak ke gereja dan dia nggak hafal dengan Alkitabnya. Ya otomatis Setidaknya dia jujur. dogmanya itu udah terkikis gitu loh. Bisa memakai akal logika. Itulah, makanya kita di sini sering kan lepaskan dogmanya dulu, lepaskan semua. Nanti baru bisa melihat cahaya keterangan, cahaya yang kemilau. Kalau masih dibayang-bayangi oleh dogma, ya selamanya akan tertutup itu cahayanya. Iya, amin amin. Itu. Ini secara apa ya? Kebetulan atau barangkali mungkin suatu jalan untuk menuju kebenaran. Gitu. Udah 30 tahun kan nggak pernah ke gereja, nggak pernah buka-buka Alkitab, terus nyampe di sini 30 tahun nggak pernah ke gereja. Jadi jadinya Katolik KTP ya Mas Richard. Sama aja kayak orang-orang di sini Mas Richard. Saya tinggal di negara yang mayoritas non Muslim. Maksud Ya, saya mereka di sini. maksud saya seperti ini. Usia saya kan 31 tahun. Oh, 31. Nah, dalam 31 tahun itu saya hanya 360 kali injakan kaki ke gereja. 365 kali berarti kan Sekali. iya. Ya, Maksudnya jadi dengan ketidaksengajaan ya, nggak pernah masuk ke gereja, otomatis dogmanya itu tidak tertancap secara dalam. Itu loh yang saya analisanya itu begitu. Kalau kamu percaya nggak itu di dalam Kristen itu ada nabi lagi, dan nabinya itu aneh-aneh, bisa ke surga. oh kalau ditanya Kristen, waduh, saya nggak paham kalau di Kristen. Nah ini kita logika aja, kita logika. Ada Oh, seseorang dari karismatik mengaku dia itu nabi. Dia pernah ke surga bolak-balik. Kira-kira kamu percaya apa enggak? Dia mengaku seperti itu. Iya betul, ada rekaman videonya, ada. Oh, saya aneh, dengarnya aneh gitu. Kalau saya itu kejujuran itu, udah jujur. Terus itu, katanya bisa lihat malaikat, katanya malaikat setinggi Monas. Kocak. Aneh-aneh. Iya aneh, kalau jawaban saya aneh. Dan maaf sekali lagi, maaf. Ada juga seorang Kristen yang ya tanda kutip ya sampai berpacaran dengan Yesus. Ada rekamannya, ada semua di nah kalau itu nggak mungkin. Beri ya linknya ini ya. Kalau itu nggak mungkin saya jawab. Intim. Malah pernah loh pagi-pagi subuh-subuh nih, saya saksinya, nggak bohong saya saksinya. Waktu itu ngomongnya sama Pak Imanes, ucuk masuk ke Zoom. Wah, dia itu, menginjili dia tuh. Mas Richard, di chat itu coba dilihat itu kamu save aja videonya itu, nanti di subscribe biar dapat apa itu? Dapat updatean. Iya, cara nyimpennya gimana nih? Itu diklik aja, nanti masuk ke YouTube. Ditahan ya, di klipnya ditahan ya, ditahan gitu. Diklik aja. Diketuk gitu loh. Copy message keluarnya. Copy message taruh di WhatsApp, taruh di mana kayak di WhatsApp misalnya Mas Richard mau ingin ke ini. Jadi kan ada itu tuh Pak Jul. Oh iya, saya masukin ke WhatsApp ya, ya. Jadi bisa dilihat ada itunya. Nah, mana pernah ada ibu datang ke Zoom ini pagi-pagi. Saya saksinya loh Mas Richard. Waktu itu ngomongnya sama Pak Imanes, saya dengerin aja. Sampai dia bilang dia berhubungan intim dengan Tuhan Yesus katanya. Aduh, setok jidat. Gimana caranya? Malah pernah ada statement dia yang selalu bilang dia berdansa dengan Tuhan Yesus. Ini halusinasi tingkat dewa atau memang kesurupan? Nggak tahu lah saya itu. Kalau itu saya jawab nggak mungkin ya. Apa yang datang kalau kita di Muslim kan di Islam itu ya kita percaya adanya bangsa jin, adanya makhluk halus yang goib, kita percaya. Iya. Nah, saya juga percaya ya. Nah, mungkin kali yang datang itu genderuwo atau apa yang menyerupai gitu kan? Iya bisa jadi kalau itu. Tuhan Yesusnya mukanya kayak gimana nih? Karena setiap tahun berubah-berubah fotonya. Iya betul.
Yang mana nih Tuhan Yesusnya? Sekarang tahun 2020 aja wajah Tuhan Yesus berubah. Dari yang tahun sekian, misalkan dari tahun 2000 sampai 2019 wajahnya berubah. Nah sekarang keluar lagi wajah baru Tuhan Yesus tahun 2020 versi majalah Time. Iya kan? Iya betul-betul saya setuju ya. Nah sekarang menjadi pertanyaannya yang mana tuh yang dilihat? Dilihat sendiri video-video yang ada di channelku itu, kamu saksikan, kamu dengarkan sendiri. Karena di sini tidak pernah diedit video saya ini. Iya. Tidak pernah, karena ini live semua. Ini masuk TV gak Pak? Maaf di kampungan nih. Ya, enggak masuk TV. Masuk TV, di YouTube, masuk live YouTube. Ini omongan kita ini nih. Lagi di live kan ya Pak? Pak Jul masih di live kan? Iya, saya live. Iya netizen. Berarti saya kemarin lihat aja. Ada di YouTube dong. Berarti saya kemarin ada di YouTube dong. Ada. Mau dong. Ketiknya apa judulnya? Ketik judulnya apa? Itu. Yang Mahadewa itu loh, yang ada judulnya Mahadewa itu loh Pak Jul. Kan banyak Mahadewa dan Richard gitu ya. Ketik judulnya maksudnya. Saya anukan dulu ya. Bentar ya. Iya, mau banget. Nih, ntar saya kasih. Nasik. Baru pertama kali masuk YouTube ini. Senang juga saya ada temennya Gatek. Mas Richard, kita sama nih. Kita join klub Gatek Club. Iya, saya masuk YouTube nih pertama kali seumur hidup nih. Iya, berdua kita sama-sama Gatek Mas Richard. It's okay Mas Richard. Don't feel embarrassed. Saya juga Gatek. Kalau bedanya saya nenek Gatek. Bener. Masuk TV Bunda, masuk TV. YouTube semua. Iya, masuk YouTube. Ini kalau nggak salah Mas Richard ya. Atau iya aja, itu WA aku, kamu WA aja, nanti tak kasih link-linknya. Iya, nanti aku save ya. Jadi masuk TV aja saya seneng, apalagi masuk YouTube. Jadi itu. YouTube ini kan dunia, kalau TV itu kan Indonesia doang paling. Jadi saya seneng banget gitu. Ketika YouTube itu dunia, seluruh dunia loh. Iya. Lihat loh. Ini YouTube-nya nih. Kelihatan kan? Pak Jul, sebentar Pak Jul, bentar nih, info nih, netizen juga tahu nih. Kayaknya saya sama Mas Richard ini perlu dirikan Gatek Club. Nah ini ada lagi nih anggotanya Pak Yulian Mudi juga Gatek. Ayo kita mendirikan Gatek Club. Ini tadi kamu waktu dimarah-marahin sama Ibu di sini live. Oh yang gambarnya itu ya, iya. Argumen umat. Iya, nanti saya klik itu tuh. Ini ya salah. Mahadewa memberi kuliah Kristen Katolik ya, ini kalau nggak salah ini udah taruh di itu. Kalau itu. Coba kamu nanti WA saya. Iya. Nanti di WA itu aku minta banyak Pak. Iya, makasih nih. Banyak. Asik. Ya kita dokumentasikan biar tidak ada fitnah di antara kita. Iya. Terima kasih Pak. Oke, yang ada di live comment YouTube ini sudah 1 jam lebih. Untuk yang mau gabung silakan masuk ke sini ya. Pak. Dulu. Pak. Saya Bapak lagi berbicara dengan netizen yang ada di live comment. Oh iya. Silakan yang mau masuk itu linknya tak taruh di atas. Untuk yang di channel Zulkifli Abad itu mau gabung di tempat kita silakan gabung. Masuk di Zulfikar Official, linknya saya taruh di sana. Yang Gatek, ayo, karena saya Bu Josi mau bikin Gatek Club dan nambah lagi nih satu anggota Bravo Siara, ternyata Gatek juga Pak Jo. Halo Pak. Pak. Oke, yang di Zulkifli Abbas kiranya udah mau subuhan ini saya juga. Iya Pak, saya mau izin. Jangan lupa salat subuh dulu. Tutup dulu untuk di